Di situ ada teknis. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan bajingan lah. Kenapa lu terima? Anda masih ingat nggak? Kalau kita pengadaan bener ya? Ya. Anda masih ingat nggak orang suka tulis, Ahok tuh terbengkalai tuh bus-bus Transjakarta, ratusan unit, 300 miliar. Itu para pembenci saya bilang Ahok yang mentelantarkan. Bener, saya yang mentelantarkan bus-bus itu. Tapi saya tidak bayar masalahnya. Jadi waktu orang masukin mobil itu ke Jakarta, gue lihat speknya nggak sesuai, gue tolak. Tolak lu gimana dong, bus gue gitu banyak udah datang. Emang gue pikirin kenapa lu mau curangin gue? Nah harusnya kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesin komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Gue suka ngomong kok. Oke, kalau Bapak melihat dari kasus Pertamina ini sampai ada dijadikan tersangka begitu ya Pak ya, karena dugaan pengoplosan, sebenarnya dari kacamata seorang ahli konversi energi gitu Pak ya, Bapak, keilmuan yang Bapak punya, di mana celahnya sebenarnya ini Pak? Sebenarnya mungkin kasus besar korupsinya bukan itu ya Pak, bukan mengoplosnya. Saya kira kasus besarnya adalah pembelian bahan bakar, yang sekarang ini masih saya sendiri belum jelas apakah memang yang dibeli itu adalah RON 90 tapi dengan harga RON 92 atau seperti apa. Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang kasus dugaan pengoplosan bahan bakar minyak, BBM, oleh Pertamina, Triuswi Jayanto Zainuri. Seorang ahli konversi energi dari ITB menjelaskan bahwa proses blending atau pengoplosan dalam produksi BBM sebenarnya adalah praktik umum yang dilakukan di industri, termasuk penghasilan oktan bahan bakar yang berbeda. Meskipun Pertamina membantah adanya pengoplosan, masalah utama terletak pada pengadaan bahan bakar yang seharusnya transparan dan efisien. Sampai Ahok angkat bicara. Mantan komisaris Pertamina itu belak-belakan soal praktik korupsi di lembaga BUMN tersebut. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Ya, jadi yang viral itu malah bukan kasus korupsinya tapi malah oplosannya ya Mbak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Iya. Ya, istilah oplos ini memang berkonotasi negatif ya, karena biasa dipergunakan untuk oplosan minuman keras kan gitu ya. Padahal sebetulnya oplos itu kan bahasa Jawa Mbak. Bahasa Jawa yang bahasa Indonesianya ya mencampur, atau bahasa Inggrisnya ya blending gitu ya. Jadi sebetulnya dalam membuat bahan bakar itu ya semuanya melewati proses mencampur. Semuanya melewati proses blending. Atau kalau orang Jawa semua melewati proses oplos. Karena produk kilang itu kan tidak langsung bensin, Pak. Oke, Pak. Produk kilang itu tidak langsung Pertalite, Pertamax turbo, enggak gitu. Produk kilang itu berupa nafta namanya. Di mana nafta ini mempunyai RON yang range-nya lebar. Mungkin antara 60 sampai 80 gitu ya. Pada proses destilasi. Kemudian ada proses selanjutnya, ada reforming, ada cracking, ada hydrocracking, dan macam-macam. Sehingga kita bisa mendapatkan nafta dengan RON yang tinggi. Nah, ketika kita misalnya kilang diminta untuk membuat bahan bakar dengan RON 90. Maka dia akan mencampurkan nafta yang RON-nya rendah tadi dengan nafta yang RON-nya tinggi. Kenapa harus begitu? Karena ada spesifikasi yang harus dikejar dalam hal produk jadinya gitu ya. Jadi nggak bisa langsung produk jadinya mengikuti spesifikasi Dirjen Migas, nggak mungkin begitu. Harus mencampur nafta beberapa jenis, kemudian baru kita mendapatkan RON seperti yang dikehendaki. Nah itu 90, 92, 98, dan seterusnya. Nah, setelah dari kilang bahan bakar itu jadi dan sudah memenuhi spesifikasi migas, baru dikirim ke Patraniaga atau dibeli oleh Patraniaga. Nah, Patraniaga kan tugasnya untuk mendistribusikan.
Dan di Indonesia ini kan produsennya tidak hanya Pertamina, ada yang lain ya. Di mana yang lain juga punya semacam marketing tools lah gitu ya. Misalkan bahan bakar kami bisa menjaga kebersihan mesin. Nah, karena itulah kemudian Patraniaga mencampurkan aditif yang Mbak sebut tadi itu yang dari Amerika itu Iya, untuk afton. menjaga supaya mesinnya tetap bersih. Lalu Patraniaga juga memberikan pewarna untuk menjadi identifikasi supaya konsumen itu yakin memang mendapatkan bahan bakar sesuai yang diinginkan. Jadi kalau membeli Pertalite yang mestinya warnanya hijau, membeli Pertamax warnanya biru, membeli Pertamax Turbo warnanya merah. Dan itu sengaja diwarnai. Kalau belakangan ini beredar video di mana ada orang mengisi botol kaca di SPBU, kemudian dianggap ini warnanya antara Pertalite sama Pertamax kok sama. Itu sebetulnya karena warna dasar dari bensin itu adalah kuning bening. Jadi kalau kita ingin mewarnai hijau, tentunya kita campurkan pewarna biru dengan kadar yang tidak terlalu banyak sehingga kita mendapatkan hijau. Kalau kita ingin mendapatkan warna biru, ya tentunya pewarna birunya harus lebih banyak supaya warnanya menjadi biru. Jadi kalau misalkan warna dari bahan bakar dasarnya itu misalkan kuningnya lebih tua, maka kita akan mendapatkan lebih hijau. Tapi kalau kemudian kuningnya lebih samar ketika dikasih pewarna biru, maka kemudian warnanya cenderung akan biru, Mbak. Jadi warna tidak menunjukkan kualitas dari bahan bakarnya. Nah, proses semua itu adalah blending. Proses semua itu adalah mengoplos. Ya. Nah, apakah kita bisa menaikkan RON dengan mengoplos? Bisa, Mbak. Dengan cara menambahkan eh, nafta atau unsur kimia yang mempunyai RON lebih tinggi. Contoh misalkan yang disebut sebagai HOMC, High Octane Mogas Component. Dan apakah praktek seperti itu terlarang? Enggak, karena di kilang juga melakukan proses seperti itu untuk mendapatkan oktan yang dikehendaki. Cara lain adalah menambahkan aditif oktan booster untuk mendapatkan oktan yang dikehendaki juga. Nah, bedanya apa? Kalau pakai HOMC campurannya kadarnya tinggi, Mbak. Misalkan Pertalite RON 90 ingin dinaikkan menjadi Pertamax RON 92. Maka kita harus mencampurkan 60% Pertalite ditambah dengan 40% HOMC yang mungkin RON-nya 95 gitu. Tapi kalau kita menggunakan aditif oktan booster dari Pertalite yang RON-nya 90 ingin dinaikkan menjadi RON 92, maka kita hanya butuh sekitar 6 cc saja untuk setiap liter Pertalite. Jadi, kalau kita menggunakan HOMC, maka kita mendapatkan volume. Kalau kita menggunakan aditif, kita tidak mendapatkan volume, Mbak, karena 1 liter hanya nambah 6 cc saja. Nah, karena bisnis Pertamina adalah menjual bahan bakar dalam satuan volume, maka tentu lebih suka menggunakan HOMC karena mendapatkan volume sekaligus menaikkan oktannya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, berarti Pak, untuk menjawab tadi apa yang dibilang oleh masyarakat, blending ini sama dengan oplosan, berarti ini sebenarnya adalah kata yang sama ya Pak ya? Sama, Mbak. Jadi oplosan, blending, mencampur sama. Artinya Oke. yaitu mencampurkan atau menyatukan beberapa cairan yang sama yang dengan tujuan untuk mencapai suatu produk tertentu. Ya. Oke, kalau Bapak melihat dari kasus Pertamina ini sampai ada dijadikan tersangka begitu ya Pak ya, karena dugaan pengoplosan, sebenarnya dari kacamata seorang ahli konversi energi gitu Pak ya, Bapak, keilmuan yang Bapak punya, di mana celahnya sebenarnya ini Pak? Sebenarnya mungkin kasus besar korupsinya bukan itu ya, Pak. Bukan Oke, mengoplosnya. Saya kira oke, kasus besarnya adalah pembelian bahan bakar. Yang sekarang ini masih saya sendiri belum jelas. Apakah memang yang dibeli itu adalah RON 90 tapi dengan harga RON 92? Atau seperti apa? Gitu ya. Atau belinya RON 90 tapi dikasihnya RON 92 walau alam. Jadi sebetulnya kasusnya sebetulnya yang menjadi tindak pidana korupsi adalah pengadaannya. Karena misalkan kita kan bahan bakarnya kebutuhannya tinggi, sementara produksi kilang kan tidak bisa mencukupi itu. Maka hmm, kemudian kita harus impor dari luar. Nah, impornya ini yang kemudian menjadi masalah karena ada tendensi misalkan pemenangnya sudah ditentukan,
pengangkutnya sudah ditentukan, harganya sudah ditentukan, dan sebagainya. Jadi mungkin kerugian negara yang besarnya ada di situ, bukan kerugian karena akibat pengoplosan atau pencampuran tadi. Oke, kan Pertamina mengatakan bahwa mereka tidak melakukan blending gitu ya Pak ya. Itu berarti kalau dari kacamata Bapak memang benarkah demikian? Kalau membeli bahan bakar jadi dari luar, memang itu sudah produk jadi, Mbak. Sudah Oke. tinggal diedarkan saja. Hanya Mhm. Pertamina harus menambahkan pewarna kalau untuk Pertalite ya. Kalau untuk Pertamax, mereka akan menambahkan juga aditif paket deterjen yang Hmm. berguna untuk mengendalikan kotoran atau deposit yang ada di dalam mesin. Oke. Tapi kalau Pak. kalau di kilang, nah lain. Di kilang harus dicampur-campur dengan beberapa nafta yang ronnya berbeda-beda tadi. Oke, oke, oke. Oke, Pak, yang sedang ramai juga kemarin dibahas di DPR adalah adanya penambahan zat aditif yang tadi kita sempat bahas. Zat aditif Iya, afton dari Amerika Serikat, begitu ya. iya. Tadi juga sudah Bapak sampaikan sebenarnya zat ini apa, begitu. Dan apa sih sebenarnya dampaknya jika ditambahkan ke minyak mentah, begitu ya Pak ya. Berarti tidak akan merubah jenis ron tersebut. Karena ini lagi ramai banget nih Pak dibahas. Oh, akan merubah pemberian warna, zat aditif akan merubah ron 90 jadi 92. Tidak. Atau iya, Pak? Enggak, Mbak. Jadi fungsi aditif itu macam-macam, spesial ya. Jadi contohnya misalnya Mhm. pewarna. Bahan bakar yang tadinya warnanya kuning bening, kemudian ditambahkan dengan pewarna biru, yang dosisnya mungkin hanya tertentu, maka akan menjadi warnanya hijau. Dan itu tidak akan merubah sifatnya apapun. Sifat fisika kimianya maupun spesifikasinya tidak akan berubah. Kemudian kalau aditif yang tadi Mbak sebut dengan brand Afton dari Amerika, itu fungsinya adalah dispersan, deterjen, anti korosi, kemudian anti anti sorry water separation ya, kemudian antioksidan. Jadi tidak akan mengubah spesifikasi dari bahan bakar itu juga, tidak akan mengubah RON. Cuma bedanya apa? Kalau Pertalite yang tidak ada aditif, nanti pembentukan kerak di dalam mesinnya lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita menggunakan bahan bakar yang mengandung aditif tadi, mengandung aditif paket deterjen. Lalu pengaruhnya di mana? Ketika kita tidak menggunakan bahan bakar yang tidak ada aditifnya, maka terbentuk deposit di katup masuk, sehingga akan menghalangi campuran bahan bakar udara untuk masuk ke ruang bakar. Akibatnya apa? Akibatnya dayanya berkurang, Pak. Sehingga ketika pengendaranya menghendaki suatu kecepatan tertentu, maka dia akan menginjak pedal gas atau memutar pedal gasnya lebih dalam. Atau dengan kata lain bahan bakarnya akan lebih boros sehingga emisinya akan menjadi lebih tinggi. Jadi tidak aditif yang digunakan tidak akan merubah dari ron bahan bakar itu, Pak. Oke, Pak, saya ingin menegaskan kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk pertanyaan terakhir saya, Pak, bisakah RON 90 dioplos menjadi RON 92 dalam kasus ini? Oke, kalau kalau kebetulan itu dilakukan di misalnya di kilang, Ya, kemudian dari hasil yang ada itu yang didapat hanya RON 90 misalnya ya, ya. bisa dinaikkan dengan cara mencampurkan dengan produk lain atau nafta yang mempunyai RON lebih tinggi. Maka kita akan mendapatkan misalnya tadi Mbak, RON Hmm. 90, 60% ditambah HOMC 40% yang RON-nya 95, maka kita akan mendapatkan RON 92. Atau Hmm. ada juga kilang yang hanya bisa menghasilkan bahan bakar dengan RON 88. Padahal sekarang RON 88 kan tidak ada, adanya kan RON 90. Nah itu mereka menggunakan oktan booster untuk menaikkan oktannya menjadi 90. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, praktik ini legal atau ilegal, Pak? Praktek itu legal, Mbak. Itu Leg- dilakukan di semua produsen bahan bakar. Oke, bukan hanya Pertamina, tapi baik itu Bukan hanya produsen bahan Pertamina. bakar di luar negeri, seperti contohnya Petroleum, dan juga ada Shell, dan beberapa. sebagainya. Semuanya begitu. Oke. Oke. Dan sebetulnya gini, Mbak. Ketika Pertamina membeli di Singapura untuk bahan Ya. bakar dengan RON tertentu, produsen bahan bakar itu juga bisa jadi mencampurkan. Entah itu oktan booster, entah itu nafta yang RON-nya lebih tinggi untuk mendapatkan spesifikasi tertentu, Pak. Jadi, kalaupun Hmm. tidak dilakukan oleh Pertamina,
bisa jadi dilakukan oleh produsen yang kemudian produknya diimpor oleh Pertamina. Gitu. Karena praktek mencampur itu blending ataupun istilah bahasa Jawanya adalah ngoplos itu dilakukan oleh semua produsen bahan bakar. Oke, baik Pak Tri, sudah dapat inti dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Tri sudah berkenan bergabung bersama kami di Basuki Cahayapurnama Ahok mengungkapkan kekhawatirannya mengenai manipulasi dalam pengadaan bahan bakar oleh pihak-pihak tertentu, serta dampak negatifnya terhadap publik dan kepercayaan pada SPBU Pertamina. Apa katanya? Di situ ada teknis. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan bajingan lah. Kenapa lu terima? Anda masih ingat nggak? Kalau kita pengadaan benar ya? Ya. Anda masih ingat nggak orang suka tulis, Ahok tuh terbengkalai itu bus-bus Transjakarta, ratusan unit, 300 miliar. Itu para pembenci saya bilang Ahok yang mentelantarkan. Benar, saya yang mentelantarkan bus-bus itu. Tapi saya tidak bayar masalahnya. Jadi waktu orang masukin mobil itu ke Jakarta, gue lihat speknya nggak sesuai, gue tolak. Tolak lalu gimana dong, bus gue gitu banyak udah datang. Emang gue pikirin kenapa lu mau curangin gue? Nah harusnya kalau Pertamina beli minyak, Anda kan punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesti komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Gue suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil ke Jagung? Oh saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Seberapa sering sih komunikasi atau rapat kayak gini lah duduk di satu meja? Aduh sering banget kita apa pakai Zoom, hybrid kita ada M-Team. Saya bisa rapat 18.000. Oke. Bahkan saya punya program namanya itu Ask the Chairman Anything. Jadi seluruh pertiwi perwira Pertamina itu boleh kontak saya langsung. Boleh bicara dengan saya langsung tiap bulan. Bahkan saya tiap minggu rapat. Oke. Saya pimpin komite. Tapi sayangnya mengganti direksi, mencopot direksi, ganti direksi tanpa saya tahu, lakukan menteri diam-diam aja. Ini fakta kok. Orang bilang lu gila lu, Hop berhenti dari Pertamina, gaji enak, bonus enak, udah untung. Apa yang saya sudah menggariskan bisa efisiensi 46% dari pengadaan procurement. Itu udah di RKAP dan di RUPS kan. Untuk 2024. Kalau BPK mau periksa saja pembukuan Pertamina 2024. Berhasil nggak melakukan efisiensi 46%? Kalau nggak, maling sengaja. Kita udah rapatin pagi sampai malam. Saya sampai mau ke dokter, operasi batal gara-gara itu. Gara-gara sampai malam. Saya tungguin, mana ada komut. Makanya yang ngeledekin gua kan, ini komut apa dirut? Gua bilang gua dirut nyaru komut, gua bilang. Gaji komut kerja dirut dan nggak punya wewenang. Ada yang ngeledekin gua, Ahok mah macan ompong. Nggak ada apa-apa. Gua belum tua, belum ompong. Dia jadi macan sirkus. Ada yang cepet, nggak ada guna loh. Oke, tapi temuan Kejagung ini sempat anda deteksi nggak, Pak Ahok pada saat menjabat? Pencampuran ron. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya. Lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP. Masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah di zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di ESDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Oh, seluas itu dampaknya? Enggak mungkin dong. Kamu beli barang masa nggak ketahuan? Oke. Nggak mungkin logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal itu bisa ketangkap kok lama-lama kok. Tapi kerugiannya hampir 1 kuadriliun. Nah, angka yang cukup besar. Saya kira bisa lebih dari itu kalau di zamannya Pertamina berdiri.
Maksud saya Kejagung. Ini mohon maaf Pak Kejagung ya. Anda melakukan perhitungan kerugian timah. Saya nggak main timah nih, sorry. Dari zaman Belanda punya kerugian ekologi dihitung. Sampai orang di penjara masih 20 tahun gara-gara seolah-olah kerugian lingkungan dari zaman Belanda dihitung. Padahal itu semua menggarung dibiarkan. Ada aparat semua biarkan. Pertanyaan gua, kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau hitung, ini zamannya Pertamina berdiri dulu. Nyolongnya kayak apa? Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah Covid dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar dong. Ya. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar. Karena di dalam RKAP dan RUPS yang sudah tanda tangan oleh menteri semua, itu harus hemat 46%. Gitu loh jadi penyidik. Iya kan? Oke, Anda se-emosional ini, Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Like, comment, and subscribe. Dan share. Saya nggak pernah kewalahan, saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR akan panggil komut datang. Kan berita toh, saya tantang balik. DPR panggil saya datang, saya pasti datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini nggak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Oke.